Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah karena kita semua adalah peziarah. Dan dalam masa Prapaskah ini, seperti yang kita sudah lakukan dalam episode-episode sebelumnya, kita ingin melihat tokoh-tokoh yang bertemu dengan Yesus dalam jalan salibnya. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan sosok orang yang menikam Yesus, menombak Yesus gitu ya. Tetapi kita akan dahulu membuka dengan doa seperti biasa untuk memimpin kita dalam pertemuan kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya agar bisa terus mengikuti konten-konten dari Peziarah Katolik. Dan jika teman-teman senang dengan apa yang didapatkan dari konten ini, silakan like dan komen supaya tetap bisa mengikuti konten-konten berikutnya. Nah, kita akan bicara tentang sosok orang yang menikam lambung Yesus, yang menombak Yesus. Nah, Romo Ut, siapa sebetulnya yang menombak Yesus itu, Romo, waktu Yesus disalib? Iya, baik Willem dan sahabat peziarah yang lain. Oh, ada Vio juga ya. Halo Vio, selamat sore. Ya, siapakah yang menombak lambung Yesus? Sebenarnya tidak mempunyai nama itu ya. Kalau kita lihat Injil Markus, di situ tidak disebutkan nama penombak lambung Yesus. Hanya dikatakan bahwa dia adalah seorang kepala senturion, kepala pasukan. Dan ketika selesai menombak lambung Yesus, dia berlutut dan dari mulutnya keluar pengakuan yang tidak pernah keluar dari mulut para murid, sungguh orang ini adalah putra Allah. Jadi pada intinya yang menombak lambung Yesus tidak memiliki nama. Dan itu diletakkan oleh penginjil Markus sebagai manusia pertama yang menyebutkan identitas Yesus yang sejati, yaitu putra Allah. Kalau dalam pertengahan Injil Markus, Santo Petrus berkat bantuan dari Roh Kudus bisa menyebut Yesus sebagai Kristus, tetapi kan Kristus itu kan berarti yang diurapi. Yang diurapi kan banyak. Bisa raja, bisa nabi, seperti raja dan nabi-nabi sebelumnya mereka diurapi. Yesus sebagai Kristus. Tetapi sebagai putra Allah, berarti menyamakan hakikat Yesus dengan Allah, itu tidak keluar dari mulut Petrus atau mulut lainnya, tapi pertama kali keluar justru dari yang menombak Yesus, yaitu kepala senturion dalam Injil Markus. Nah, ini peran penting kepala pasukan dalam Injil Markus, khususnya dalam kisah penyaliban. Dialah manusia pertama yang menyebutkan identitas Yesus yang sejati, yaitu sebagai putra Allah, yang artinya melihat Yesus sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan Bapa. Bahwa Yesus lebih daripada manusia. Dia adalah Allah. Itu justru keluar dari mulut orang asing, serdadu Roma, kepala pasukan yang ikut menombak Yesus, yang menombak Yesus dalam kisah penyaliban. Nah itu Willem dan sahabat peziarah. Identitas asli dari penombak, yaitu tidak disebutkan, tetapi punya peran penting dalam kisah penyaliban menurut Injil Markus. Dalam perkembangannya, Romo, ini namanya dikenal sebagai Longinus. Itu kira-kira prosesnya bagaimana ya, Romo? Sehingga kemudian dikenal sebagai Longinus gitu, Romo. Iya, seperti banyak legenda lain yang lahir dari Injil-Injil yang kanonik, kemungkinan nama Longinus itu muncul dari dari bahasa Yunani yang digunakan untuk menyebut tombak ya.
Tombak itu dalam bahasa Yunaninya loginos, lalu nanti dilatinkan menjadi Longinus. Jadi kemungkinan nama Longinus itu berasal dari bahasa Yunani yang menyebut tombak. Tidak heran kisah Longinus ini muncul di sekitar abad pertengahan di gereja Latin. Walaupun dia juga dihormati di gereja Timur juga ya. Tetapi ada yang mengatakan ini muncul dari kata Longinos yang artinya tombak. Juga nama Longinus itu muncul juga dalam kitab apokrif, kitab Nikodemus kalau tidak salah. Walaupun di situ pun belum ada kepastian dasarnya apa. Namun yang lebih penting adalah dari kisah Longinus ini yang dikaitkan dengan penyaliban Yesus, yang lebih penting adalah bagaimana seorang serdadu Roma itu dipercaya untuk menyebutkan dari mulutnya dan dari hatinya identitas Yesus yang sejati, yaitu sebagai pribadi yang sehakikat dengan Allah, bukan dari para murid. Dengan kata lain, kalau Allah mau, dia bisa menggunakan orang-orang yang di luar dugaan kita. Nah, itu pesan yang paling penting ya. Seorang serdadu non-Yahudi, musuh Yahudi, nombak perut Yesus juga, dipilih Allah untuk menyebutkan identitas Yesus yang sejati. Nah, itu arahnya ke situ. Dan Injil Markus memang arahnya mengatakan itu ya. Jangan mengklaim diri yang paling kenal Tuhan Yesus, no. Yang paling kenal adalah orang yang justru baru kenal di salib, di bawah kayu salib, dan bisa mengetahui identitas Yesus yang sejati. Nah, itu yang paling penting sebenarnya dari penghormatan kita kepada Santo Longinus. Ya. Nah, Romo, tadi kan Romo mengatakan bahwa serdadu Roma itu, seorang centurion, itu setelah menombak, dia berlutut dan kemudian mengatakan, sungguh ini adalah putra Allah. Bagaimana mungkin Romo dalam pengalaman yang begitu singkat, apalagi dia menikam lambungnya gitu ya Romo ya, itu seseorang kemudian bisa mengakui Yesus sebagai putra Allah. Iya. Ini yang disebut sebagai rahmat ya, rahmat yang tidak bisa dikendalikan oleh situasi fisik, yaitu sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun. Sebenarnya pesannya itu sederhana sekali itu, bahwa mengikuti Yesus itu lebih dari sekedar mengikuti fisik. Para murid melihat Yesus membuat mukjizat, para murid melihat Yesus membangkitkan orang mati, melipat gandakan roti, jalan di atas air. Para murid melihat Yesus juga tampil dalam kemuliaan. Tetapi itu semua bersifat fisik indrawi, tidak sampai masuk ke dalam hati, karena yang bisa mengubah orang menjadi Kristen bukan hanya mengikuti secara fisik, tapi terutama adalah dibantu oleh Roh Kudus sendiri untuk bisa melihat siapa Yesus yang sejati. Dengan kata lain, pertanyaan tadi bagus itu, bagaimana mungkin ya dalam waktu singkat? Iya, justru di situ tidak ada orang dilahirkan Kristen. Orang itu menjadi Kristen, tapi tidak pernah dilahirkan Kristen. Dengan kata lain, menjadi Kristen itu bukan perkara ikut komunitas, seperti ikut suku tertentu, atau ikut asosiasi, tidak. Menjadi Kristen itu Roh Kudus berperan di sana. Seperti dalam Kisah Para Rasul, dikatakan Allah menambahkan jumlah pengikut Kristus. Itu tindakan Allah. Menjadi Kristen bukan sekedar tindakan kita, tapi tindakan Allah. Dalam hal inilah kemudian kita bisa memahami bagaimana Longinus bisa mengenal Yesus dalam waktu yang singkat. Ya justru di situ. Mengenal Yesus bukan diukur dari manusiawinya, ukuran manusiawinya. Lama tidaknya mengikuti dia, melihat banyaknya mukjizat dia, tidak. Tetapi ada unsur ilahi yang main di sana. Dibuktikan dengan si Santo Longinus ini. Nah, itu sebagai pengingat kita bahwa menjadi Kristen lebih dari sekedar ikut sebuah komunitas. Enggak, Allah campur tangan di sana. Baik, Romo. Kalau lihat sosoknya yang tiba-tiba berubah dan mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah, kira-kira setelah jalan salib tuh hidupnya bagaimana ya Romo ya? Iya, ada banyak kisah bagaimana setelah Longinus itu menusuk lambung Yesus ya.
Ada yang mengatakan dia lalu merasa bersalah, lalu dihukum untuk tinggal di gua, dilukai oleh singa yang datang berulang kali tiap malam, lalu paginya dia sembuh untuk dilukai lagi. Itu sebenarnya kisah yang negatif. Bagaimana seorang yang menombak Yesus itu kemudian mendapatkan hukumannya. Ya. Jadi ini sebenarnya mirip dengan kisah mitologi Yunani, seorang dewa yang mencuri api dari Gunung Olympus lalu dihukum oleh Zeus itu, dipatokin matanya sampai akhir zaman, dipatokin sembuh, kurang lebih kisah itu rupanya mengikuti mitologi Yunani. Ada kisah lain yang lebih positif bahwa dia setelah menombak lalu mencari figur Yesus dan menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, bertobat. Atau ada lagi kisah yang mengatakan dia sebenarnya punya gangguan penglihatan itu. Tapi ketika menusuk lambung Yesus, matanya terciprat darah lalu dia menjadi sembuh. Ini sebenarnya sama kurang lebih kisahnya karena pada zaman itu kurang lebih pada abad ke-4 abad ke-5 di mana kisah ini kemudian dibaca juga oleh beberapa bapak-bapak gereja, pembaptisan itu berarti bisa melihat. Maka kisah bahwa Longinus itu yang tadinya mengalami kebutaan atau kesulitan melihat, lalu kena darah Kristus dan kemudian bisa melihat, itu bisa dilambangkan, ditafsirkan sebagai lambang pembaptisan itu. Maka bahwa dia kemudian setelah menusuk lambung Yesus dan menjadi pengikut Kristus, artinya dibaptis, itu inti dari kisah Longinus setelah jalan salib, yaitu dia mengikuti Kristus. Dari keadaan buta bisa melihat. Itu salah satu kisahnya seperti itu. Nah, terakhir Romo, apa yang bisa kita teladani dari sosok Longinus dalam peristiwa jalan salib ini, Romo? Iya, dari sosok Longinus kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa puncak dari iman kita itu adalah wafat dan kebangkitan Kristus. Itu puncak itu. Tanpa itu, kita tidak bisa mengenal identitas Yesus yang sejati. Bahwa kalau puncaknya terjadi di Natal, lalu Yesus wafat begitu saja, kita tidak akan mengenal siapa dia. Tetapi Yesus kita kenal sebagai putra Allah yang sehakikat dengan Allah, itu justru berkat wafat dan kebangkitannya. Nah, itu pesan yang pertama. Longinus mengenal Yesus bukan karena dia mengikuti Yesus sejak awal, tapi karena mengikuti jalan salib Yesus. Maka untuk kita mau mengenal Yesus, ya ikutilah jalan salib dia, panggulah salibnya. Berjuanglah, jangan putus asa dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan, jangan. Ikuti jalan salib Yesus, gabungkan penderitaan kita dengan salib Yesus. Maka kita akan pertama-tama mengenal dia dan menemukan makna dalam perjuangan hidup kita, seperti yang dialami Longinus. Ya. Itu salah satu pesan yang bisa kita tarik dari kisah orang kudus ini yang patungnya ada di Basilika Santo Petrus. Iya. Oke, baik Romo. Mari kita jalani peziarahan hidup kita dengan memanggul salib Yesus dan meneladan Santo Longinus. Terima kasih banyak Romo Uut. Sama-sama William. Kita muliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Bagikan konten dari YouTube Peziarah Katolik untuk memberkati Sobat Peziarah lainnya. Kita jumpa dalam episode podcast Peziarah berikutnya. Sampai jumpa.